saja, sarjana itu belum ada. Kemudian di PKN STAN itu ada 4 jurusan, di mana ada akuntansi, pabean dan cukai, pajak, dan manajemen keuangan. Nah, dari 4 tadi itu ada beberapa penjurusan, yaitu dari akuntansi sendiri ada D3 akuntansi dan D4 akuntansi, kemudian dari bea cukai itu ada D1 dan D3 kepabeanan dan cukai, tapi kemungkinan tahun ini D1 itu sudah dihapuskan menjadi D4. Jadi semua dari jurusan D1 itu semuanya dihapuskan menjadi D4. Dipercepat aja ya. Kemudian kalau kita lulus nanti, bakal ditempatkan di bagian kementerian-kementerian. Nah, ini seperti di layar, itu ada yang bakal ditempatkan di Dirjen Jenderal Pajak atau DJBC, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran. Kenapa sih kok kita milih STAN? Ya, saya sarankan karena ini kan PKN STAN itu sudah termasuk ikatan dinas ya. Jadi kalau kita lulus dari PKN STAN itu nanti kita sudah langsung mendapat pekerjaan. Jadi kita langsung ditempatkan di bagian-bagian tadi, DJP dan lain-lain. Kemudian di PKN STAN biaya kuliah itu gratis ya. Jadi semua biaya yang ada di kampus STAN itu dibiayai dari pemerintahan, dibiayai dari Kementerian Keuangan. Dan biasanya mungkin kita ada biaya untuk kegiatan mahasiswa. Cuma itu saja sih. Kemudian untuk kalau kita pertama kali masuk itu nanti kita akan mendapatkan kayak ATK, modul, fasilitas kayak gitu. Dulu aku waktu pertama itu langsung mendapatkan flashdisk, terus ada ATK, alma mater kayak gitu itu. Kemudian ini persepsi dari survei. Sekarang kan menantu itu ingin mencari menantu yang yang lulusan ASN gitu kan. Jadi bisa menjadi menantu idaman. Kemudian untuk statistiknya dari tahun ke tahun, yang terakhir itu tahun 2019 itu yang diterima hanya 3.000 dari 133.000 peserta ya. Nah, jadi sekitar 2,25% yang diterima. Tapi pada saat tahun 2019 kemarin itu yang diterima hanya 2.690. Jadi tidak mencapai target. Meskipun tidak mencapai target, tapi yang hanya lulus cuma 2.690-an. Nah, ini kemarin jumlah kuotanya ya. Jadi kalau di bagian afirmasi itu memang dikit, soalnya memang agak jauh, jadi cuma sedikit untuk kuotanya, tapi di bagian kalau misalnya kita di Boyolali di Jawa Tengah itu masih banyak di bagian kuota reguler. Kemudian ini persyaratannya ya kalau kalian ingin masuk ke PKN STAN. Jadi kalau usia maksimal itu 20 tahun pada jatuh tempo 1 September. Misalkan kalau kalian udah 20 tahun pada tanggal 31 Agustus, berarti kalian itu nggak bisa ikut. Jadi maksimal 20 tahun. Nah, minimal usia itu 15 tahun untuk D3-nya. Kalau 17 tahun itu untuk D1-nya. Jadi kan kalau D1 itu cuma 1 tahun ya lulus, jadi harus umur 18 tahun untuk menjadi ASN. Tapi kan sekarang D1 nggak ada, jadi cuma D3 sama D4. Untuk rata-rata ujian ijazahnya itu harus 7 ya rata-ratanya dengan skala 100, 70 dengan skala 100. Nah, untuk raportnya juga sama nilai ujian di ijazah pun juga sama. Nah, habis itu ada peraturan lagi. Kalau untuk ini yang biasanya kalau untuk tinggi badan itu biasanya kalau kalian ingin mendaftar ke bagian bea cukai ya. Bea cukai itu biasanya ada syarat tinggi badan. Kalau tinggi badan cowok itu harus 165, cewek minimal 155. Itu biasanya kalau kemarin angkatan saya itu cewek hanya ada di D1, D3-nya nggak ada. Jadi kemungkinan hanya cowok aja ya. Tapi kita harus nunggu resmi dari ke kampus PKN STAN dulu. Terus tidak cacat badan, tidak buta warna. Jadi sebenarnya nggak usah panik untuk masalah ini. Kita cukup kalau kita badan sehat,
pasti bisa diterima kok, nggak usah mempermasalahkan. Kemudian ini kita tidak boleh belum nikah, sama kalau kita sudah lulus PKS-an tidak boleh mendaftar lagi. Kemudian ini untuk persyaratan akademisnya ya. IP semester itu minimal 2,75. Kalau di bawah dari 2,75 itu nanti dianggap drop out DO atau dikeluarkan dari kampus. Nah, di kampus PKN itu ada sistem DO ya. Soalnya dibiayai dari pemerintah, uang masyarakat kan. Berarti kan kita harus memang serius, nggak boleh jelek kan. Nah, untuk minimal kehadiran itu 80%, di mana dalam satu semester itu kita pertemuannya 14 kali. Jadi kalau 80%-nya itu kemungkinan kita hanya boleh tidak masuk tanpa keterangan 2 kali. Jadi kalau lebih dari 2 kali itu dianggap DO juga. Nah, kita tidak boleh mencontek juga ya. Kalau mencontek itu sama aja kita DO atau langsung dikeluarkan pada saat itu juga. Nah, kemudian ini ada tidak boleh nilai D di MKB. Maksudnya di MKB itu ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh nilai D. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini ada rumor informasi tambahan ya. Jadi untuk kuotanya itu cuma 1.000 peserta sampai tahun 2024. Ini informasi yang aku dapat, tapi lebih jelasnya besok kita nunggu resmi dari kampus PKS-an ya. Kemudian untuk pendaftarannya menggunakan nilai UTBK, hanya boleh mengambil rumpun IPS atau lintas jurusan IPS. Jadi kalau kalian yang jurusan IPA, kalian harus besok UTBK-nya ambil IPS. Kenapa? Karena kan di PKN itu ilmunya ilmu ekonomi, di mana kebanyakan diambil dari IPS, ilmu IPS. Jadi besok kalian harus mengambil UTBK rumpun IPS. Soalnya kalau anak IPA kemarin itu pengalaman banyak yang kesulitan untuk menyesuaikan diri sama materi-materi di sana kalau kita belum belajar dari awal itu. Terus besok kalian semester awal diwajibkan untuk asrama kurang lebih selama 1 tahun. Dan ini baru pembangunan asrama. Asramanya gede banget, sumpah. Kemudian kampus ya ini tadi ya asramanya baru berjalan. Terus dihilangkan D1-nya itu diganti sama D4. Kemudian kalau nggak salah itu ada jurusan baru tentang BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, untuk selengkapnya besok nonton pengumuman resmi dari PKN ya. Nah, ini ada sedikit cuplikan tentang dinamikanya. Dinamika atau ospek gitu namanya. Bentar. Cara nge-play-nya gimana ya? Bentar aja ya. Oh ya, mohon maaf, sepertinya ini agak error. Jadi mungkin sekian dari saya. Nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih semua. Oke, wah, terus sekali ya di stan ini ada asrama dan adik-adik juga dapat bertemu dengan teman-teman di seluruh Nusantara. Wah, terima kasih Kak Yasar atas informasinya. Ya, sama-sama. Oke, materi kedua akan disampaikan oleh Kak Nadia dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Permeswari dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, kita bakalan bahas tentang ini nih, tentang IPDN, terus sejarah, ada sistem pendidikan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja. Nah, IPDN itu merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kemendagri, di mana lulusannya nanti bergolongan aparatur PNS golongan 3A. Nah, lanjut lagi. Sejarah singkatnya nih.
Dulu IPDN itu asalnya dari APDN. APDN itu ada di beberapa provinsi di Indonesia. Contohnya ada di Malang, ada di Semarang juga ada, di Bandung ada, di Jambi ada. Terus dari kumpulan APDN yang ada di beberapa provinsi itu dijadikan satu jadi APDN nasional, yang selanjutnya berubah namanya jadi STPDN. Dari STPDN ini terus melakukan evaluasi dan perbaikan, akhirnya dibentuklah, akhirnya berganti nama jadi IPDN sampai sekarang. Lanjut ya. Nah, untuk sistem pendidikan. Untuk sistem pendidikan itu kita ada sistem pendidikan Tritunggal terpusat. Nah, isinya yaitu pengajaran, pelatihan, sama pengasuhan. Nah, untuk praja untuk melaksanakan praktek pemerintahan gitu. Selanjutnya pengasuhan. Nah, ini yang bikin praja yang bikin siklus kehidupan praja itu lebih lebih mandiri. Itu karena siklus kehidupan praja diawasi oleh pamong pengasuh. Ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, untuk tingkat dan pangkat, jadi ada 4 tingkat di IPDN. Yang pertama ada muda praja. Muda praja itu yang decknya kosong, belum ada bintangnya. Nah, tingkat 2 namanya Madya Praja. Bintangnya 1, artinya punya 1 tanggung jawab, yaitu muda praja, di mana Madya Praja itu harus jadi teladan bagi muda praja. Tingkat 3 namanya Nindya Praja, bintangnya 2, punya 2 adik. Dan tingkat 4 Pasana Praja, seperti yang saya sedang pakai. Itu artinya memiliki 3 adik di bawahnya. Lanjut. Nah, untuk prodi dan jurusan, saya masih pakai kurikulum lama, jadi memang ada S1. Tapi untuk yang terbaru, IPDN tidak membuka S1 lagi, jadi cuma D4. Nah, untuk fakultasnya ada 3 fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan yang terbaru ada Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Nah, kalau misalnya ada adik sekalian pengen lanjut S2, di IPDN juga buka, namanya program MAPD. Untuk program doktoralnya juga IPDN juga ada. Lanjut. Nah, IPDN itu menempuh pendidikan selama 4 tahun. Jadi kalau misalnya sudah praja tersebut sudah menempuh pendidikan selama 4 tahun dan lulus, maka akan dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan golongan penata muda 3A yang langsung ditempatkan di OPD-OPD atau di pusat, bisa di Kemendagri. Nah, untuk sarana dan prasarana, ini ada Stadion IPDN. Nah, sebenarnya kalau sarana dan prasarana untuk berolahraga itu lengkap ya, ada stadion, ada lapangan basket, lapangan tenis, lapangan sepak bola, terus juga ada kolam renang, ada jogging track, dan juga lain sebagainya. Terus ini ada balai room itu buat ceramah umum, buat seminar gitu. Ada Menza Nusantara itu tempat kami makan. Jadi kami makan difasilitasi oleh negara, di mana kami makan dijatah 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Jadi buat adik-adik yang daftar IPDN, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah mikirin makannya apa ya nanti malam, karena sudah disediakan oleh negara. Terus untuk tempat ibadah, itu ada masjid, ada gereja Katolik, gereja Protestan, terus ada pura juga ada. Lanjut ya. Nah, ini juga ada lapangan parade, ada asrama. Nah, ini bentuk asramanya beginilah, kurang lebih ada lemari dan juga ada tempat tidur. Terus ada gedung kuliah, laboratorium pemerintahan. Nah, setiap tahunnya kan IPDN menerima hampir ribuan praja gitu. Makanya untuk menampung semua praja tersebut dibentuklah kampus regional gitu. Jadi ada kampus regional Sumatera Barat, di Kalimantan Barat juga ada, Sulawesi Utara ada, Sulawesi Selatan ada.
terus di Papua ada, di NTB ada, dan di Jakarta juga ada, dan kampus pusatnya memang di Jatinangor. Pada tingkat 2 dan 3 itu Praja disebar di kampus regional sesuai dengan prodi yang mereka miliki gitu. Kalau saya berkesempatan untuk menempuh pendidikan di kampus regional NTB selama setahun karena prodi saya politik pemerintahan. Nah, untuk kegiatan Praja. Nah, yang pertama ada Gita Abdi Praja, ini drum bandnya IPDN, sering dinas luar juga. Kemarin juga dinas luar untuk kirab budaya pusaka di Jakarta. Terus ada pasukan inti. Nah, untuk pasukan inti itu seperti paskibnya IPDN lah. Nah, terus ada Pataka, ada Pandawa. Pandawa itu basketnya IPDN. Terus ada band Katulistiwa. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, untuk kegiatan integrasi, IPDN juga ikut Piktar atau Pekan Integrasi dan Kejuangan Taruna. Itu ada Akpol, Akmil, AAL, AU, dan IPDN. Terus ada Latsitar dan Nusantara, tapi tahun kemarin nggak ada karena corona ya. Nah, untuk seleksi penerimaan calon Praja, itu ada di daerah ada pendaftaran dengan sistem elektronik. Jadi semuanya sekarang basisnya elektronik, nggak ada yang daftar di PKD. Terus setelah itu tes kompetensi dasar atau TKD, atau sekarang namanya SKD, seleksi kompetensi dasar. Terus ada tes kesehatan daerah, psikologi, dan kejujuran. Terus ada tahapan seleksi Pantuhir pusat. Nah, di pusat ini ada tes kesehatan, tes kesamaptaan, dan wawancara. 21 tahun pada tanggal 30 Desember 2020. Nah, untuk tinggi badan bagi pria minimal 160 cm, untuk wanita minimal 155 cm. Nah, untuk persyaratan administrasi mungkin bisa dibaca aja di portal SPCP, karena di situ udah lengkap dan setiap tahun mungkin bisa berubah. Jadi ini saya ambil dari tahun kemarin. Lanjut ya. Nah, persyaratan khusus tidak bertato, tidak bertindik, seperti itu, belum menikah. Ya, begitulah untuk persyaratan khususnya. Mungkin bisa di-screenshot aja bagi adik-adik. Nah, saya rasa cukup ya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya dari IPDN ini. Tentunya itu dari pemerintahan semua ya, Kak? Iya, iya. Seru sekali ya. Terima kasih kepada Kak Nadia atas informasinya. Oke, bagi kalian bagi kalian yang masih kepo banget nih dengan STAN, IPDN, boleh banget ditanyakan pada saat sesi tanya jawab dan mengetik pertanyaan kalian di room chat dengan format nama, strip, asal sekolah, strip, pertanyaan ditujukan untuk siapa, strip, pertanyaan. Nah, lanjut nih ke materi ketiga dari mana nih? Dari Kak Faisal ya, dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Halo Kak. Halo. Selamat pagi Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sudah siap Kak? Ya siap Kak. Oke, langsung saja ya Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya share screen Bang ya? Sebentar ya Kak, aku coba share screen.
Nggak bisa. Dari hostnya lah diatur. Hmm. Serem. Sudah. Belum bisa. Sudah ada Kak share screen-nya? Nah, ya, sini saya akan menjelaskan profil tentang STPI ya. Nah, nggak bisa Bang. Udah. Ayo, udah. Udah. Maksudnya nggak bisa di-enter ini. Oh. Nah ini secara STPI ya. Ya, tanggal 1 Juni tahun 1952, dulu namanya Akademi Penerbangan Indonesia, yang tempatnya di Kemayoran. Tahun 1954, Akademi Penerbangan Curug pindah ke Curug, Tangerang. Tahun 1969, AP berubah nama menjadi Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan. Nah, ini layout dari STPI, master plan-nya. Tahun 2000 PLP berubah menjadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Dan sekarang STPI berubah menjadi PPI Curug. Dulu kan tapi yang terkenal namanya masih STPI, belum PPI. Nah, di STPI sendiri memiliki 4 jurusan, yaitu jurusan penerbang, teknik penerbangan, sama manajemen penerbangan dan keselamatan penerbangan. Nah, ini adalah lisensi dari jurusan penerbangan. Nanti outputnya mendapat lisensi kayak gini. Nah, kedua ini teknik penerbangan. Teknik penerbangan sendiri memiliki 5 program studi ya, yaitu teknik pesawat udara. Teknik pesawat udara ini kayak apa ya? Engineeringnya pesawat. Jadi kalau misalnya ada pesawat rusak, pesawat mau berangkat, ini harus dicek dulu oleh teknik pesawat udara ini. Dan teknik navigasi. Teknik navigasi ini adalah juga. Kemudian teknik mekanikal bandar udara. Teknik mekanikal bandar udara ini fungsinya juga kayak maintenance-nya untuk kayak alat-alat X-ray, terus AC, alat-alat berat lah, juga teknik mekanikal. Maaf Kak, Kenapa? Kak Faisal lagi share screen ya? Kok di aku belum ada share screen-nya ya? Lah, gimana Bang? Bentar Mbak. Belum ada kabarnya. Belum ada. Wah, nggak bisa ya Mbak share screen ya? Hostnya. Halo? Hostnya. Bisa kita baca. Minta izin hostnya dulu. Mbak, ini nggak bisa ya? Tanya dulu sama hostnya. Sepertinya Kak Faisal belum jadi co-host ya, jadi belum bisa share screen. Atau dari pihak panitia share screen PPT-nya Kak Faisal aja? Ya, nggak apa-apa Mbak. Baik, aku share screen aja ya Kak. Iya.
Berarti belum. Dari tadi aku ngomong berarti kosong. Nah, itu baru udah jelas. Saya jelasin dari awal lagi nih Mbak ya. Iya, Kak. Nah di STPI sendiri memiliki 4 jurusan, yaitu jurusan penerbang, teknik penerbang, sama manajemen penerbangan, keselamatan penerbangan. Next Kak. Nah di 4 penerbang ini nanti outputnya ya jadi pilot komersil, pilot kalibrasi, pilot militer juga bisa. Next. Nah, ini adalah jurusan teknik penerbangan. Teknik penerbangan sendiri memiliki 5 program studi, yaitu teknik pesawat udara, teknik navigasi udara, teknik listrik bandara, teknik bangunan dan landasan, dan teknik mekanikal bandara. Nah, teknik pesawat udara ini adalah engineering-nya pesawat. Kalau misalnya pesawat rusak atau apa itu, ini yang benerin. Kemudian teknik navigasi udara ini adalah lebih ke radio ya. Kalau misalnya pesawat mau landing, kontaknya di navigasi udara. Nah, listrik bandara ini mengurusi semua kelistrikan di bandara, kayak misalnya lampu AFL, PAPI, dan lain-lain. Dan kemudian teknik bangunan landasan sendiri adalah ini kayak apa ya, teknik sipil bandara. Dia ini ya fungsinya penting sih. Kayak misalnya ada pesawat landing lah, kemudian landasan rusak, ini harus kontaknya di teknik bangunan landasan. Terus ngurusi maintenance dari sisi darat, sisi udara. Dan ini adalah teknik mekanikal bandara. Teknik mekanikal bandara sendiri nih fungsinya maintenance, tapi maintenance-nya untuk ke itu fasilitas penunjang kayak AC, water pump, terus apa lagi ya, X-ray, eskalator juga, lift. Nah, gitu. Next. Nah, ini jurusan keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan di STP ini cuma ada 2 sekarang. Kalau yang D3 penerangan aeronautika ini udah nggak ada. Dari kemarin-kemarin nggak buka penerangan aeronautika. Nah, ini D4 lalu lintas udara ini fungsinya ini apa ya? Ini ATC Mbak. Kayak misalnya kontakan sama pilot, clear to landing lah. Ini kontaknya di lalu lintas udara. Nah, ini pertolongan kecelakaan pesawat, PKPPK. Nah, ini pertolongan kecelakaan pesawat ini kayak misalnya ada pesawat kecelakaan, terus kebakaran. Nah, fungsi pertolongan kecelakaan pesawat sendiri ya itu. Tapi pertolongan kecelakaan pesawat sendiri ini diminta untuk nggak kerja, Mbak. Soalnya kalau misalnya ada kerja, berarti ada kecelakaan. Next. Nah, ini manajemen penerbangan. Manajemen penerbangan masih ada operasi bandar udara. Ini nanti kalau di bandara tugasnya ini kayak marshaling. Marshaling ini apa ya? Nah, juru parkir pesawat lah kasarannya. Terus AFSEC. Nah, terus apa lagi? Ya udah Pak, itu aja. Next. Nah, ini persyaratan umum si pencatat. Tapi ini 2020 belum saya update yang 2001, belum ada itunya. Belum ada pengumumannya. Nah, wajib warga negara Indonesia. Usia maksimal 23 tahun. Khusus D4 minimal 17 tahun. Ini untuk ATC aja yang lalu lintas udara. Tinggi badan minimal pria 160 dan wanita 155, khusus untuk program studi diploma 3 PKPBK minimal 165.
dan penerbang 165 dan wanita 163 cm. Obu juga memiliki tinggi ya obu ya 165 dan wanita 160. Next. Nah ini untuk kesehatannya ini ya. Nanti bisa di screenshot aja nanti persyaratan umumnya, soalnya banyak ya. Terus Mbak, next. Nah ini masih itu ya. Nah ini. Nah ini persyaratannya untuk di itu ya program sendiri masing-masing ya. Jadi nggak bisa kayak misalnya IPA. Kalau IPA bisa semua sih masuk di program studi. Tapi kalau IPS mungkin ada beberapa program studi yang nggak menerima dari IPS. Ya, next. Nah ini tahun kemarin jumlah kuota taruna. Jadi tahun kemarin penerbang nggak buka pola pembibitan. Pola pembibitan ini maksudnya kalau misalnya lulus nanti outputnya jadi ASN ya. Kalau mandiri nanti masih itu, kalau kerja masih nyari sendiri. Tapi juga relasi juga banyak dari pihak-pihak Angkasa Pura maupun Airnav. Nah ini kuota dari jumlah apa? Kuota si pencatat. Next. Nah, ya itu tadi sekian dari saya pemaparan tentang STBI. Ya. Wah, terima kasih ya untuk Kak Faisal atas materinya, sangat informatif sekali. Oke, untuk teman-teman jangan lupa kita ada door prize nih, yaitu bimbingan selama 1 minggu. Bimbingannya itu langsung gitu ke kakak-kakak sesuai dengan jurusan yang kalian minati. Nah, persyaratannya apa aja sih? Yaitu membuat instastory di Instagram semenarik mungkin. Pokoknya instastory terbaik kalian lah ya. Jangan di privat ya Instagramnya, karena memudahkan kami dalam mengecek pemenangnya. Dan jangan lupa untuk presensi di link yang sudah kami bagikan di room chat. Nah, masuk ke materi ketiga yang akan disampaikan, maksud saya materi keempat ya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Horis dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Halo Kak. Halo Kak. Kakak presentasi sendiri atau dari panitia nih? Dari saya saja yang share screen. Oh ya, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke. Sudah muncul Kak? Sudah Kak. Sudah. Oke, baik, saya mulai ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haris Ardiansyah dari STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kebetulan saat ini semester 7 dan kemarin baru selesai seminar proposal. Kemudian untuk saya asal dari Sidoarjo. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai STMKG. Oke, jadi STMKG itu sekolah tinggi yang langsung di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi langsung di bawah BMKG. Kemudian untuk alamat STMKG sendiri ada di Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kira-kira 2 km dari STAN. Jadi kalau misal mau hangout sama teman-teman STAN itu bisa, soalnya jaraknya juga dekat. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian program studi yang ada di STMKG. Yang pertama itu ada program studi meteorologi. Jadi untuk program studi meteorologi di sini mempelajari lebih ke unsur-unsur meteorologi seperti curah hujan, suhu, kelembapan. Jadi untuk bidang yang mempelajari tentang ilmu-ilmu cuaca. Kemudian yang kedua ada klimatologi. Nah, untuk yang klimatologi di sini lebih kompleks daripada meteorologi.
Karena untuk yang klimatologi di sini mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan iklim dan juga analisis klimatologi. Nah, di sini mempelajari seperti curah hujan tahunan, kemudian cuaca yang dalam ruang lingkup yang lebih besar daripada meteorologi. Selanjutnya ada geofisika. Seperti namanya, jadi geofisika di sini mempelajari tentang gempa bumi dan tsunami. Jadi spesifik kepada peringatan dini tsunami dan juga analisis tentang gempa bumi. Seperti biasanya kalau ada gempa terjadi kan ada notifikasi dari aplikasi Info BMKG. Buat teman-teman yang pakai aplikasi Info BMKG kan pasti ada notifikasi. Nah, itu dari analisis yang sudah dilakukan tentang gempa bumi tersebut. Kemudian selanjutnya ada instrumentasi. Nah, ini jurusan saya. Saya di STMKG di jurusan instrumentasi. Apa itu instrumentasi? Jadi instrumentasi di sini mempelajari peralatan yang digunakan oleh ketiga jurusan lainnya. Jadi lebih mencakup secara keseluruhan dari BMKG. Soalnya mempelajari dari meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika itu sendiri. Kemudian untuk kegiatan akademiknya, seperti sekolah-sekolah lainnya, di sini ada perkuliahan, kemudian ada pengamatan. Untuk perkuliahan di STMKG, itu dimulai 7.30 hingga 16.40. Jadi tidak ada kuliah malam. Jadi maksimal perkuliahan itu jam 16.40. Kemudian ada juga kuliah lapang, kemudian seminar penelitian. Nah, kemudian untuk selanjutnya kegiatan ketarunaan dan juga organisasi. Di sini ada kegiatannya setiap minggu ada upacara rutin di tiap hari Senin. Kemudian ada olahraga rutin juga setiap hari Selasa dan Rabu. Jadi seluruh angkatan melakukan olahraga bersama. Ada juga marching band. Kemudian ada pasukan khusus di STMKG. Ada juga paduan suara, ada iptek dan jurnalistik. Iptek dan jurnalistik di sini sebagai reporter kampus. Jadi memberitakan segala kegiatan yang ada di kampus. Kemudian yang berminat karate dan juga bela diri juga ada di STMKG. Wana Setia ini organisasi pecinta alam di STMKG. Jadi bidang-bidangnya juga banyak, ada hiking, kemudian wall climb, ada pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang berminat band, kemudian seni tari, teater, drama, seni rupa itu bisa bergabung di organisasi Kresya. Nah, untuk pakaiannya sendiri, yang pertama ada pakaian dinas harian, di sini yang digunakan untuk perkuliahan dari hari Senin hingga Jumat, menggunakan pakaian dinas harian ini. Selanjutnya ada pakaian dinas upacara khusus, di sini digunakan dari meteorologi dunia. Serta nanti waktu wisuda juga pakai pakaian dinas upacara besar ini. Kemudian untuk lulusannya, yang pertama ada sebagai observer. Jadi observer di sini sebagai pengamat meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika setelah penempatan di stasiun BMKG. Kemudian yang kedua bisa dalam bidang riset juga untuk penelitian. Kemudian ada forecaster atau perakiran cuaca. Yang terakhir ada technician BMKG. Jadi sebagai teknisi dari alat-alat BMKG itu sendiri. Kemudian setelah sekian banyak informasi, kenapa sih memilih STMKG? Yang pertama, STMKG di sini sudah sekolah ikatan dinas, jadi setelah lulus nanti sudah otomatis langsung penempatan di seluruh stasiun BMKG di Indonesia. Kemudian gratis biaya pendidikan, jadi di STMKG tidak ada UKT atau uang bulanan atau uang per semester, malah mendapatkan tunjangan ikatan dinas sebesar 600.000 setiap bulannya. Kemudian setelah lulus nanti langsung diangkat menjadi ASN golongan 3A. Kemudian kalau teman-teman ada yang mau lanjut ke S2 itu bisa juga, kesempatannya juga besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi jangan takut kalau misalnya mau melanjutkan S2 itu masih bisa sekali. Kemudian untuk sistem pendidikannya di sini semi militer. Nah, kemudian kita masuk ke bagian persyaratan seleksi. Untuk persyaratan umumnya yang pasti yang pertama ada WNI. Kemudian untuk yang berkacamata minus itu maksimal -2. Ini saya pakai kacamata juga nggak masalah. Dan yang penting tidak silinder. Nah, kemudian untuk umur pendaftaran itu tidak kurang dari 16 tahun dan tidak lebih dari 21 tahun pada tanggal 1 September di tahun pendaftaran. Jadi misalkan tahun kemarin tahun 2020 itu umurnya minimal 16 tahun pada bulan 1 September tahun 2020 maksimal 21 tahun. Kemudian belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Selama pendidikan di sini 4 tahun. Jadi lulusannya yaitu D4 atau diploma 4.
kemudian bebas narkoba. Nah, di sini bebas narkoba di sini ada bukti tertulis di tes kesehatan nantinya. Kemudian tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain. Selanjutnya ada tinggi badan minimal untuk laki-laki 163 cm, untuk perempuan 155 cm. Selanjutnya bersedia bekerja penempatan di stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika di seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk persyaratan akademiknya, itu nilai rapor semester 3, 4, 5 pada mata pelajaran fisika, matematika, dan juga bahasa Inggris itu minimal 70 dari 100. Jadi untuk 3 semester saja. Kemudian untuk yang lulusan di tahun sebelumnya, itu untuk nilai ijazah sama fisika, matematika, dan bahasa Inggris minimal 70 dari 100. Nah, untuk IPA, untuk SMA yang bisa mendaftar hanya jurusan IPA, karena nantinya ilmu-ilmu yang didapat selama SMA IPA itu sangat berguna dalam 4 tahun mengenyam pendidikan perkuliahan di SMKG. Untuk IPS masih belum bisa. Selanjutnya ada, kalau teman-teman dari SMK, itu SMK ada beberapa kompetensi keahlian yang dapat mendaftar. Yang pertama ada teknik elektronika industri, kemudian ada teknik mekatronika, teknik jaringan akses, teknik transmisi telekomunikasi, rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya gimana nih tahapan seleksinya? Untuk yang tahapan seleksinya, yang pertama pendaftaran di halaman dikdin.bkn.go.id, kemudian melaksanakan SKD di kantor BKN. BKN di sini ada opsi juga untuk yang mau seleksi kesehatan di kampus. Kemudian seleksi kebugaran di sini lari selama 12 menit atau 2,4 km. Kemudian yang terakhir ada seleksi wawancara. Untuk wawancara di sini dilaksanakan di kampus STMKG oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidang masing-masing. Untuk selanjutnya di sini ada untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung scan saja QR code yang bagian buklet STMKG. Jadi di situ informasinya lebih lengkap buat teman-teman yang mau membaca maupun mengetahui lebih lanjut tentang STMKG. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wah, sangat menarik ya STMKG ini. Terima kasih kepada Kak Muhammad Faris atas materinya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan kalian di room chat dengan format nama, strip, asal sekolah, strip, pertanyaan ditujukan untuk siapa, strip pertanyaan. Aku pilihin ya Kak untuk pertanyaannya. Nah, ada nih dari Fernando dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Untuk penerimaan peserta didik baru di STAN, IPDN, STMKG, apakah ada perbedaan kuota yang signifikan antara SMK dan SMA? Boleh nih Kak untuk dijawab pertanyaan dari Fernando. Dari siapa dulu nih, Kak? Boleh dari Kak Nadia. Nah, untuk kuota antara SMA atau SMK, kebetulan IPDN itu tidak membuka kuota untuk SMK. Jadi, IPDN hanya untuk SMA, jurusan IPA atau IPS. Gitu, Kak. Mungkin sudah bisa menjawab ya. Untuk kuotanya tidak ada signifikan antara jurusan IPA atau IPS. Yang penting lulus standar, lulus KKM aja. Oke, dari kakak-kakak yang lain? Aku coba jawab ya untuk pertanyaan Fernando. Kalau untuk di PKN STAN, itu nggak ada perbedaan antara SMK sama SMA. Hanya saja besok kalian, waktu kan itu ada pengumuman ya. Aku dapat informasi tambahan kalau kita besok itu pendaftaran menggunakan nilai UTBK. Nah, di mana kita waktu ikut UTBK, kita itu diwajibkan untuk mengikuti ujian yang rumpun IPS. Jadi misalkan kalau kalian di SMA jurusan IPA atau IPS atau SMK jurusan misalnya kayak teknik gitu,
Bisa. Yang penting kalian waktu UTBK itu mengikuti rumpun IPS. Jadi di sana itu nggak beda-bedain. Yang pasti cuma waktu ujiannya kita harus menggunakan rumpun IPS kayak gitu. Oke, dari Kak Muhammad Horis, mungkin ada tambahan? Baik, kalau dari SMKG sendiri ya, itu untuk kuota SMK dan juga SMA itu tidak ada perbedaan. Jadi yang penting lolos pantukhir akhir. Jadi nggak ada perbedaan berapa persen. Pokoknya nantinya lolos hingga pantukhir dan nilainya memenuhi. Untuk kuota setiap tahunnya itu 250 orang. Jadi selama masuk ke kuota 250 orang itu bisa masuk. Jadi nggak ada batasan berapa persen SMA maupun berapa persen SMK. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak-kakak atas jawabannya. Fernando, apakah sudah terjawab? Oke, sudah ya. Aku pilih lagi nih Kak pertanyaannya. Dari Salis, SMA Negeri 1 Simo. Salis boleh unmute dan on cam bila tidak ada kendala. Halo Salis. Sepertinya Salis terkendala ya. Aku bacakan aja nih Kak. Kepada Kak Nadia nih, Kak, kalau ada bekas luka atau jahitan bisa lolos seleksi IPDN tidak Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bekas luka atau jahitan, saya juga ada bekas luka. Cuma bekas luka itu tidak menonjol. Kalau nggak salah sih bisa. Pokoknya dicoba aja. Yang penting kalau daftar IPDN yang penting yakin. Dicoba aja. Siapa tahu rezeki. Gitu. Yang penting pede. Oke, terima kasih Nadia. Sudah terjawab ya, Salis. Oke, lanjut. Dari Shelina, SMA Negeri 2 Sukoharjo. Nah, ini untuk Kak Nadia lagi nih. Apakah mata minus bisa lolos seleksi PDN? Ya, mata minus atau plus bisa lolos IPDN dengan maksimal minus atau plus minus plus 1. Jadi bisa minus 1 atau bisa plus 1. Gitu. Itu maksimal ya, Kak ya? Ya, maksimal. Baik, terima kasih, Kak. Lanjut, Elsa, SMA Negeri 1 Andong. Halo Elsa, boleh unmute atau on cam bila tidak ada kendala? Ya, Kak. Oke, boleh nih perkenalan diri dulu, nama, asal sekolah, lalu pertanyaannya untuk siapa? Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmasari dari SMA Negeri 1 Andong, Boyolali. Pertanyaannya untuk Kak Yasar. Kak mau tanya untuk rekomendasi buku atau platform untuk persiapan STAN itu apa aja ya, Kak? Terus tips-tips biar lolos PKN STAN apa aja? Terima kasih. Oke. Ini langsung saya jawab ya. Kalau menurutku ya, untuk buku atau platform persiapan untuk pendaftaran PKN STAN, kalau aku berdasarkan pengalamanku aja ya. Kalau aku dulu itu kalau bisa, karena dulu itu kan ujiannya itu kan berbeda sama tahun yang ini. Kalau tahun ini kan berdasarkan UTBK, nilai UTBK. Kalau aku dulu kan ada jenis soal yaitu SKD. SKD itu kan kayak tes PNS itu kan. Ada TWK, TIU, sama TKD. Habis itu ditambahin sama TPA sama TDI. Jadi kalau dulu itu materinya itu memang agak berbeda sama UTBK. Jadi materinya itu memang
materi kayak nalar sosial gitu loh. Jadi kita kalau bisa itu harus mengetahui dulu dasar-dasar materi dari ujian tersebut. Jadi aku dulu itu cuma cari di Google sih, di Shopee buku tentang polos PKN kayak gitu. Jadi aku cuma nyari-nyari buku soal bahas. Jadi yang penting kalian itu waktu persiapan kalian itu coba untuk berlatih untuk mengerjakan soal-soal karena besok itu kalian kan pasti ujiannya ada waktunya kan. Jadi kalian usahakan untuk latihan mengerjakan soal dengan waktu. Dan UTBK besok pun juga seperti itu kan. Kalian mesti dikejar waktu. Jadi kalian yang penting kalian terbiasa dulu dengan jenis-jenis soal yang disediakan dari penyelenggara. Karena tahun ini itu UTBK, jadi kalian diusahakan untuk mencari soal-soal UTBK rumpun IPS. Nah, untuk tipsnya sendiri yang penting dariku ya, pertama, kalau kalian agama Islam, sholat itu ya dijaga. Kemudian restu dari kedua orang tua. Nah, dan yang ketiga itu kalian jangan lupa untuk niat. Kalau kalian benar-benar niat untuk masuk PKN STAN, insya Allah bisa. Dulu kakak itu saingannya dari SMA ternama gitulah, SMA favorit. Aku kan dulu nggak dari jebolan SMA favorit kan. Emang sih awalnya minder, wah pasti sainganku orangnya pinter-pinter. Tapi kalau memang kita niat, pasti ada kok jalannya. Yang penting itu sih, yang penting kita jangan minder. Terus niat, sholat atau ibadah jangan ditinggalin, sama restu kedua orang tua. Gitu. Sama tadi ya, apa itu namanya, persiapkan soal-soal yang modelnya disediakan dari penyelenggara. Kalau UTBK berarti kalian harus mencari soal-soal UTBK rumpun IPS. Jadi kayak gitu. Karena untuk penerimaan tahun ini belum tahu resminya kayak gimana jenisnya. Jadi coba, kan aku baru tahunya tentang UTBK. Jadi kalian coba cari soal-soal tentang UTBK rumpun IPS. Seperti itu. Itu ya. Iya Kak, terima kasih. Oke. Wah, semoga terjawab ya Elsa ya. Iya Kak, sudah terjawab. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Sebentar. Dari Tasya Naura, SMK Telkom Jakarta. Halo Tasya, boleh unmute atau on cam bila tidak ada pendengar? Iya Kak, halo. Oke, perkenalkan diri kamu dulu ya. Nama, asal sekolah, lalu pertanyaan. Assalamualaikum, saya Tasya Naura ingin bertanya kepada Kak Yasar, apakah setelah lulus dari PKN STAN kita bisa langsung mendapat penempatan kerja atau kita harus melakukan tes penempatan kerja terlebih dahulu? Lalu apabila saat tes penempatan kerja kita tidak lulus, apa yang akan terjadi? Terima kasih, Kak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba aku langsung jawab ya. Jadi informasi yang aku dapat, besok itu kalau kita untuk penempatan kerja itu berdasarkan IP kita ya, IPK. Jadi IP semester 1 sampai semester akhir. Jadi itu kita kan wisuda di PKN STAN itu namanya yudisium. Jadi nanti setelah kita wisuda, kita nanti kayak ada platform di mana kita mengisi IPK kita. Jadi untuk penempatan kerja itu juga berdasarkan nilai IPK kita, bukan hanya IPK saja. Itu ada nanti kegiatan selama di kampus. Habis itu nanti juga ada nilai dari ujian pendaftaran yaitu SKD, di mana itu kan ujian buat ASN kan. SKD itu kan terdiri dari BWK, TIU, sama TKD. Nah, jadi ada beberapa aspek yang nanti untuk menentukan penempatan kita di pusat kah atau di daerah. Jadi ada 3 ya tadi. Yang pertama yaitu IPK kita semester 1 sampai semester akhir. Kemudian kegiatan selama di kampus itu nanti ada poin tersendiri
Dan yang terakhir itu nilai SKD kita atau nilai hasil ujian ASN kita. Jadi nanti waktu setelah yudisium nanti ada platform untuk mengisi itu semua. Udah terjawab ya di tas ya? Ya, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Yasar atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Oh, ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Ada Dea dari SMAS Kalang Kudus. Halo Dea, bisa bergabung dengan kami, unmute dan on cam bila tidak ada kendala. Oke Kak, pertama-tama mohon maaf ya Kak tidak on cam. Nama saya Dede Vita Tegaol dari sekolah SMA Kalam Kudus, Pematang Siantar. Izin bertanya untuk Kak Yasar, Stan. Kak, jika mata minus lebih dari 2 dioptri, masih bisa nggak Kak memenuhi persyaratannya? Oke, coba aku langsung jawab ya. Jadi sebenarnya minus itu kalau selain bea cukai ya, kalau selain bea cukai itu tidak ada persyaratan. Soalnya minusnya itu nanti berpengaruh saat kalau di angkatanku ya, itu kan waktu angkatanku ada ujian kesehatan, tes kesehatan, di mana itu nanti kita ada lari 12 menit sama lari sprint atau yang angka 8 itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian benar-benar memiliki penglihatan yang sedikit terganggu saat melakukan tes kesehatan, ya mungkin bisa saja itu bisa menggagalkan kalian di saat tes kesehatan. Jadi kalau 2 dioptri kayaknya masih bisa, karena itu kan kalau nggak salah masih bisa buat lari kan ya. Dan juga waktu tes kesehatan kalian kalau menggunakan kacamata masih diperbolehkan kok. Kemarin ada teman saya yang waktu ujian tes kesehatan itu juga pakai kacamata. Jadi nggak apa-apa. Kalau selama kalian masih aktivitas berjalan biasa, nggak ada yang perlu bantuan khusus, itu kayaknya masih bisa. Jadi selama kalian badannya sehat, nggak terlalu memerlukan bantuan khusus atau alat khusus, itu kalian masih bisa untuk mengikuti tes. Seperti itu. Apa Oke, Kak. ya kurang jelas? Udah jelas ya? Oke. Oke, terima kasih kepada para penanya dan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menjawab pertanyaan dari adik-adik kita nih. Nah, halo Robert. Robert ingin tanya? Iya, saya mau tanya, Kak. Oh, baik, silakan. Perkenalan dulu ya. Di anu, apa Kak? Di chat itu, Kak. Boleh di chat ulang aja, Robert. Di aku chatnya kamu nggak ada. Atau kamu mau langsung bertanya nih sama kakak-kakaknya? Izin Kak, di saya muncul kok. Oh, Langsung saya jawab apa gimana Kak? boleh Kak, langsung dijawab. Oke, baik Robert. Pertanyaannya bagaimana seleksi untuk masuk STMKG ya? Jadi untuk seleksi STMKG itu ada beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama ada seleksi kompetensi dasar. Jadi di SKD di sini ada 3 hal yang diujikan. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan, kemudian ada tes karakteristik pribadi, kemudian yang terakhir ada tes intelijensi umum. Nah, kalau untuk tes SKD di sini targetnya itu untuk melewati ambang batas. Jadi untuk ambang batasnya untuk TKP itu 35,
maksud saya untuk TKP 143, kemudian untuk TIU itu 80, kemudian untuk TWK 75. Nah, yang penting bisa melewati ambang batas itu, bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, bidang di sini yang diujikan itu ada fisika, matematika, kemudian ada bahasa Inggris. Nah, baru di sini itu terdiri dari 20 soal tiap mata pembelajaran. Jadi totalnya ada 60 soal. Nah, untuk yang SKB di sini baru nanti di ranking untuk bisa lolos masuk ke kuota wawancara. Nah, jadi yang untuk SKB di sini besar-besaran nilai buat bisa masuk ke tes wawancara. Nah, untuk tes wawancara itu biasanya bareng sama tes kebugaran lari 2,4 km, itu biasanya di kampus. Nah, setelah tes wawancara itu ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada beberapa opsi, bisa di RSUD daerah masing-masing yang telah ditunjuk juga oleh pihak STMKG, atau bisa langsung ke kampus. Nah, setelah tes kesehatan itu baru menunggu keputusan akhir atau pantukhir. Nah, jadi untuk tahapannya ada 4 itu tadi ya. Yang pertama ada SKD, kemudian SKB, tes wawancara dan kesehatan, yang terakhir ada tes kesehatan. Sekian untuk jawabannya mungkin. Baik, apakah sudah terjawab? Sepertinya sudah ya. Ada pertanyaan terakhir nih Kak, dari Fernando lagi nih. Untuk penerimaan STPI sendiri, apakah ada nilai plus untuk lulusan SMK penerbangan ya Kak? Boleh untuk Kak Faisal dijawab? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk di STPI sendiri, kalau dari SMK itu sama aja, nggak ada, maksudnya nggak ada itu prioritas lah dari SMK penerbangan maupun apa yang di dunia penerbangan. Jadi di STPI sendiri kayak SMK itu sama, nggak membeda-bedakan. Ya, seleksinya kan sama. Jadi yang menentukan lolos atau nggak lolosnya di seleksi itu. Ya, sekian dari itu atas jawabannya. Mungkin ada lagi? Jawab Pak Armando, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, karena waktunya sudah habis, sebelum penutup, apakah ada closing statement dari kakak-kakak kedinasan buat penyemangat untuk adik-adik kita yang ingin masuk sekolah kedinasan? Boleh nih dimulai dari Kak Muhammad Horis. Baik Kak, mohon izin. Buat teman-teman adik-adik yang mau mendaftar baik di perguruan tinggi maupun kedinasan, yang penting fokus terhadap yang mau dicapai aja, jangan ke distract sama hal lain atau takut sama hal lain, malah nggak pede, malah insecure. Waduh, gimana ini? Teman-teman malah ada yang lebih pintar ataupun yang lain. Yang penting fokus saja belajar, kemudian bisa latihan soal dari beberapa platform yang saat ini ada. Kemudian kalau mengerjakan soal itu yang penting beberapa tes kedinasan itu nggak ada nilai minus. Jadi kalau salah maupun kosong itu 0, kalau benar baru dikasih nilai. Itu jadi yang penting semua soal dikerjakan sebisa mungkin. Jangan sampai ada jawaban yang kosong. Jadi sebisa mungkin aja, semaksimal mungkin teman-teman yang bisa lakukan. Mungkin itu Kak, bisa dari kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih Kak. Untuk kakak yang lain mungkin ada ya close statement untuk adik-adik kita ini. Aku coba nambahin ya, untuk para pejuang kedinasan sama universitas yang lainnya, cuma mau ngasih saran sih. Misalkan kalau kalian mau mendaftarkan suatu perguruan tinggi, kalau ada pemberitahuan yang bukan berasal dari lembaga penyelenggara, kalian kalau bisa jangan terlalu percaya 100% ya, karena itu kan masih belum goals-nya dari
penyelenggara 100%. Jadi kalau kalian memang mencari informasi yang lebih akurat, kalian bisa lebih nunggu pengumuman resmi dari lembaga. Kalau misalkan memang kalian ingin tahu, bisa tanya-tanya dari pihak lainnya untuk sebagai tinjauan tolak ukur. Misalkan, oh kemarin tahun ini ada kayak gini, kalian bisa menjadi tolak ukur untuk persiapan ujian yang diadakan. Misalkan tahun kemarin itu ada ujian psikotes, tahun ini bisa disiapkan untuk psikotes itu. Misalkan dari lembaga mengeluarkan, oh ternyata tidak ada psikotes, kalian jangan terlalu kecewa karena apa itu namanya memang dari penyelenggara tidak menyediakan soal tes psikotes. Jadi kalian kalau memang untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, kalian bisa nunggu ke lembaga yang mengeluarkan pengumuman resmi. Dan yang penting kalian pede ya untuk mendaftar besok, tahun ini kan kalian lulus. Yang penting jangan minder sama teman-teman lainnya. Pasti kalian bisa kalau kalian yakin dan minta doa restu kepada orang tua. Itu aja sih dari aku. Semangat ya semuanya. Terima kasih ya Kak. Untuk Kak Nadia atau Kak Faisal mungkin ada tambahan? Ya, izin menambahkan untuk adik-adik semangat untuk yang mau mendaftar di perguruan tinggi kedinasan apapun itu, fokus sama apa yang akan kamu capai. Jangan lihat kanan kiri, oh dia lebih pinter atau dia lebih terkenal kayak gitu, karena itu bukan lawan kalian sesungguhnya sebenarnya. Lawan kalian sesungguhnya adalah diri kalian sendiri. Maka tetap semangat, tetap fokus, jangan lupa berdoa, minta doa orang tua gitu. Terus sholat duha atau bagi yang muslim gitu ya, sholat duha atau tahajudnya ditingkatkan lagi gitu. Itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih Kak. Dari Kak Faisal? Ya, izin menambahkan untuk teman-teman yang mau mendaftar ke perguruan tinggi maupun di perguruan tinggi kedinasan, intinya semangatlah, jangan kendor, tetap fokus, yakin, dan percaya diri. Oh, jangan lupa itu apa, sholat malam, itu yang membuat apa, Allah mengabulkan doa-doanya, itu mustajab, itu doa di sepertiga malam. Bagi yang muslim bisa itu dilaksanakan. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Semoga close statement dari kakak-kakak ini menambah semangat kalian ya untuk mengejar impian kalian untuk berkuliah di sekolah kedinasan. Terasa ya udah penghujung acara. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak pengisi berkedinasan yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi nih tentang sekolah kedinasan kepada adik-adik kita yang ingin masuk sekolah kedinasan. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dalam acara Bedah Kampus Virtual Rumah Cendekia Boyolali 2021. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sedang bertugas. Oke. Sebelum benar-benar aku tutup nih Kak, boleh nih kita foto bersama sebagai kenangan kita nih. Nah, foto bersama ini akan aku pimpin ya. Bagi kalian yang tidak ada kendala, boleh banget nih on cam. Kepada para peserta yang tidak ada kendala, boleh on cam. Maaf Kak, itu ke-mute Kak.